Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Antasari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pra-pernikahan, pernikahan, serta pasca pernikahan dalam adat budaya Banjar. Jadi yang pertama itu adalah pra-pernikahan, yang dimana di pra-pernikahan itu ada yang pertama yaitu basuh suluh. Basuh suluh adalah kegiatan yang dimana seorang mempelai atau seorang laki-laki yang ingin mencari tahu tentang pasangannya, tapi dengan penyelidikan diam-diam, yang dimana di sini hanya diketahui oleh dirinya sendiri, entah itu tokoh masyarakat yang ada di sekitar sana, kerabat ataupun keluarga, tetapi tidak diketahui oleh orang yang ditujunya. Nah, biasanya di sini orang tersebut akan menyelidiki tentang latar belakang, bagaimana perilakunya, bagaimana moral akhlaknya, dan bagaimana keterampilannya. Nah, lalu yang berikutnya itu ada badatang. Nah, yang dimana badatang ini adalah seorang mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan untuk menyampaikan niat baiknya. Dan di sini pula terjadilah yang namanya diskusi dan negosiasi untuk mas kawin, atau yang biasanya sering disebut dengan jujuran. Maka selanjutnya ini adalah baantar patalian. Nah, yang dimana pihak laki-laki akan datang lagi ke rumah perempuan dengan membawa mas kawin yang sebelumnya sudah disepakati dan dibawa kembali dalam bentuk yang sudah menjadi barang kepada pihak perempuan. Nah, inilah yang disebut dengan baantar patalian. Yang selanjutnya, ketika sudah selesai baantar patalian lalu sudah ada tanggalnya, maka disinilah perempuan akan dipingit. Nah, jadi selanjutnya adalah tentang dipingit. Dipingit itu adalah seorang perempuan dan laki-laki itu dilarang untuk bertemu, dan perempuan akan dikurung di dalam rumah dalam waktu menuju hari pernikahan. Nah, yang selanjutnya ini adalah yang terakhir menuju pernikahan, yaitu batamat Al-Quran dan mandi pengantin, atau yang biasa disebut dalam budaya Banjar itu badudus. Nah, jadi di sini perempuan yang akan menikah dia akan melakukan tamatan Al-Quran, yang dimana di sini menekankan kereligiusannya. Nah, lalu selanjutnya yaitu mandi pengantin atau badudus, yang dimana di sini ketika pengantin itu menuju hari pernikahan, suatu hari sebelum pernikahan dia akan melakukan mandi pengantin, yang biasanya ini akan dimandikan oleh tokoh masyarakat yang berpengalaman dan harus perempuan, karena pengantin perempuan harus dimandikan juga oleh perempuan. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu pernikahan. Jadi di pernikahan ini yang pertama kita akan melakukan akad. Setelah tadi kita sudah sampai pada tahapan badudus mandi, nah ketika hari esoknya di hari pernikahan, maka yang pertama itu adalah akad ya. Jadi di akad nikah ini adalah bagaimana laki-laki ketika dia melamar kepada perempuan tersebut dan diterima, maka di hari akad ini laki-laki tersebut akan mengucapkan ijab kabul, yang dimana biasanya di sini akan dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan tamu undangan lainnya yang ingin berhadir dan diundang pastinya. Nah, untuk akad ini biasanya dilakukan di rumah mempelai perempuan atau di masjid, dan juga bisa di KUA. Nah, yang selanjutnya itu seperti pada umumnya akan diadakan yang namanya resepsi. Nah, di dalam resepsi ini ada yang namanya baungsung, yang dimana nanti mempelai perempuan akan naik ke bahu salah satu seseorang yang mengangkatnya. Itu menjadi salah satu adat dalam budaya Banjar. Nah, ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada leluhur dan bentuk permintaan restu. Nah, yang terakhir ini adalah bagian dari pernikahan sebelum kita menuju ke pasca pernikahan, yaitu adalah batatai. Nah, batatai ini adalah kedua mempelai sudah duduk bersanding di pelaminan dan memohon doa restu kepada para tamu undangan yang berhadir, yang tentunya juga akan didampingi kedua orang tua dari kedua pihak. Nah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pasca pernikahannya, yang dimana di pasca pernikahan ini biasanya ketika sudah selesai acara pernikahan H+1 ataupun H+2, maka pengantin itu akan melakukan yang namanya baelang. Baelang ini adalah kedua mempelai akan datang ke rumah keluarga ataupun kerabat dari kedua belah pihak untuk sekedar silaturahmi. Di sini jugalah terjadi yang namanya sungkeman untuk memohon doa restu. Nah, yang berikutnya itu ada tradisi sujud. Nah, yang dimana ini dilakukan kepada kedua orang tua mempelai. Jadi kedua mempelai ini akan melakukan sujud kepada kedua orang tua mereka untuk memohon doa restu juga setelah acara pernikahan selesai, untuk mengharapkan bahwa pernikahan ini akan langgeng dan lancar sampai ke depannya. Nah, jadi setelah kita membahas tentang pra-pernikahan, pernikahan, lalu pasca pernikahan, kita bisa simpulkan
bahwa refleksi dari video ini adalah akomodatif dan dialogis dinamis, yang dimana di sini diperlihatkan Islam yang mengakomodasi adat budaya Banjar selama itu tidak melanggar syariat dan mendorong dialog serta integritas nilai Islam pada adat budaya Banjar, khusus tentang pernikahan.